Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Akbar dengan NIM 2010114000955. Saya dari kelas 08 TPLP 003 Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi dengan Ibu Intan Kumalasari sebagai dosen pengampu. Di video ini saya akan membahas tentang illegal content, tentang apa aja jenisnya, tentang definisinya, tentang contoh kasusnya, dan tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari illegal content tersebut. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, illegal content atau kita sebut sebagai konten ilegal adalah sebuah tindak kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam internet yang konten tersebut tuh bisa dianggap sebagai tindakan kebohongan, tidak benar, tidak etis, dapat melanggar hukum, dan dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, konten-konten tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, dengan pelanggaran konten ilegal tersebut dapat dikenai pasal, ya. Jadi dapat ada tindakan hukumnya. Bagaimana tindakan hukumnya nanti kita bahas di akhir. Nah, jenis-jenis illegal content itu ada beberapa, diantaranya yaitu yang pertama ada kebohongan atau berita palsu atau hoax, ya. Nah, tindakan tersebut dapat menyebabkan kehebohan di dunia internet dan bahkan sampai ke dunia nyata gitu. Berita bohong juga dapat menyesatkan dan merugikan pihak yang bersangkutan gitu. Entah itu pihak yang membuat kebohongan itu sendiri atau pihak lain yang merasakan bahwa mereka telah ditipu dan merasa kalau mereka itu sangat resah gitu atas kebohongan tersebut, kepanikan yang terjadi akibat kebohongan tersebut. Nah, jenis illegal content yang kedua yaitu penghinaan. Nah, ini bisa dalam bentuk menghina seseorang, memfitnah, dan mencemarkan nama baik seseorang sehingga kita dapat dituntut akibat konten tersebut. Yang ketiga ada pengancaman. Ini ya seperti namanya ya, ini mengancam dan juga menakut-nakuti seseorang gitu. Selanjutnya ada sara, konten sara. Nah, ini termasuk penghinaan juga, tetapi ini lebih fokus ke agama gitu, budaya, dan menjelek-jelekan suku, ras, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau perseorangan itu penghinaan, kalau untuk golongan itu sara. Selanjutnya illegal content itu pornografi ya, yang tidak asing lagi konten tersebut dan banyak juga diblokir pemerintah dan ternyata itu tidak menjadi solusi ya. Yang terakhir, illegal content terakhir yaitu ada penyebar luasan dokumen negara. Nah, jadi dokumen negara ini sifatnya kan rahasia, jadi tidak boleh ada yang tahu rahasia negara ini. Nah, rahasia negara ini disebarkan, nah itulah yang jadi illegal content gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini saya mengambil contoh kasus seorang aktivis Indonesia bernama Ratna Sarumpait. Nah, beliau ini pada tahun 2018 terjerat kasus hoax atau kebohongan. Nah, mari kita lihat kasus ini lebih dalam. Pelaku utama dari kasus ini yaitu seorang aktivis tadi ya, yang bernama Ratna Sarumpait. Dan juga objek kasusnya yaitu tentang hoax atau berita bohong, di mana Ratna Sarumpait ini mengaku bahwa dirinya itu dianiaya oleh orang yang tidak dikenal gitu ya. Mari kita bahas kronologinya gimana.
Pada tanggal 21 September 2018, Ibu Ratna Sarumpayat ini tengah melakukan operasi di pipi kanan dan kirinya untuk mengangkat lemak yang ada di pipi kanan dan kirinya di Rumah Sakit Bina Estetika. Nah, pasca operasi, Ibu Ratna Sarumpayat ini wajahnya lebam sekali, banyak lebam di mukanya seperti ini contohnya. Dan berita tersebut menyebar ya karena seseorang ibu tersebut membagikan fotonya itu di WhatsApp ya, kemudian mengaku kalau dirinya dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian berita itu menyebar sangat cepat ya di Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, seorang bernama Rachel Maryam ini juga membagikan fotonya. Ini dia. Nah, di sini dia berbicara tentang Ratna Sarumpayat tersebut tengah dipukuli sekelompok orang gitu ya. Nah, keadaannya katanya babak belur. Kemudian Polri meminta Ratna melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti. Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi melakukan perundingan, melakukan pertemuan di Hambalang dengan Ratna untuk membahas kasus tersebut, dan Ratna tetap mengaku bahwa dirinya dianiaya. Pada siang tanggal 3 Oktober 2018, Mabes Polri mengumumkan bahwa hasil kajiannya tersebut bahwa Ratna Sarumpayat ini ternyata tidak dianiaya, alias berita tersebut adalah hoax. Nah, berita ini banyak menyebabkan kehebohan di mana-mana, teman-teman ya. Dan banyak yang tidak percaya juga bahwa foto tersebut adalah penganiayaan. Karena menurut beberapa netizen, bekas lebam di mukanya tersebut itu terlihat simetris atau sama rata gitu ya. Jadi tidak terlihat dipukuli sama sekali. Dari kasus tersebut banyak sekali pihak yang merasa dibohongi dan dirugikan, sehingga banyak sekali yang melaporkannya, dan pihak kepolisian pun langsung menangkap orang yang bernama Ratna Sarumpayat tersebut. Nah, Ratna kemudian ditangkap oleh kepolisian dengan kasus kebohongan yang menimbulkan keonaran. Sekarang kita bahas mengenai penanganan hukum yang dilakukan pada kasus tersebut. Pada tanggal 4 Oktober 2018, Ratna Sarumpayat ditangkap oleh kepolisian, dan juga dia dijerat oleh pasal 14 dan 15 nomor 1 Undang-Undang tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan juga dia dijerat dengan Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 Jungto pasal 45, ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Proses hukum berjalan dengan cepat. Pada April 2019, Ratna Sarumpayat dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukuman ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya penanganan hoaks di Indonesia, di mata hukum terutama ya. Keonaran yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu itu sendiri, tapi juga mengganggu ketertiban umum. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya konten ilegal, sehingga kita harus berhati-hati dalam menyebarkan suatu informasi melalui konten yang kita buat. Untuk mencegah kejadian tersebut, diperlukan suatu edukasi dan juga literasi digital mengenai konten ilegal ini, sehingga banyak konten creator yang paham jadinya tentang peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, selain itu penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera pada pelaku gitu ya.
Dari analisa kasus ini dapat kita simpulkan bahwa penyebaran berita bohong atau berita hoax itu dapat menimbulkan efek yang sangat lumayan gitu ya, 2 tahun penjara gitu kan. Nah, efek ini juga berlaku pada publik ya, sehingga publik itu merasa resah gitu akibat kebohongan tersebut. Yang tadinya berita tentang dipukuli, dianiaya, ternyata itu adalah hoax, dan orang-orang itu banyak merasa dibohongi dan ditipu. Pendapat pribadi saya tentang kasus ini yaitu kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang pentingnya perilaku kejujuran dan tanggung jawab bersosial media. Mari kita jadikan pengalaman ini untuk terus selalu berpikir kritis dalam membagikan informasi dan membuat konten di sosial media. Terima kasih telah menonton video ini. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya, dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan share-nya juga gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apabila ada yang kurang, memang manusia tidak ada yang sempurna, jadi mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.